Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Elviana dengan NIM 1805 1060 129. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian, fungsi, dan klasifikasi kemasan, di mana merupakan tugas dari mata kuliah Teknik Penyimpanan Hasil Pertanian. Nah, secara umum, pengertian kemasan dalam kehidupan sehari-hari sering dimaksudkan sebagai pembungkus baik dengan menggunakan kertas, plastik, aluminium foil, atau alufo, berbagai jenis daun, pelepah, kulit binatang, dan sebagainya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kerusakan bahan pangan sehubungan dengan kemasan yang digunakan dapat dibagi dalam dua golongan utama, yaitu kerusakan yang sangat ditentukan oleh sifat alamiah produk sehingga tidak dapat dicegah dengan pengemasan saja. Contohnya, perubahan-perubahan fisik, biokimia, dan kimia serta mikrobiologis. Yang kedua, kerusakan yang tergantung pada lingkungan dan hampir seluruhnya dapat dikontrol dengan kemasan yang digunakan. Contohnya, kerusakan mekanis, perubahan kadar air, absorpsi, dan interaksi dengan oksigen, kehilangan dan penambahan cita rasa yang tidak diinginkan. Nah, di sini ada 6 fungsi utama kemasan yang seharusnya dipenuhi oleh suatu bahan pengemas, yaitu menjaga produk bahan pangan atau hasil pertanian agar tetap bersih dan terlindung dari kotoran dan kontaminasi. Selanjutnya, melindungi makanan dari kerusakan fisik, perubahan kadar air, dan penyinaran. Yang ketiga, mempunyai kemudahan dalam membuka atau menutup, dan juga memudahkan dalam tahap-tahap penanganan, pengangkutan, dan distribusi. Yang keempat, mempunyai fungsi yang baik, efisien, dan ekonomis, aman untuk lingkungan. Yang kelima, mempunyai ukuran bentuk dan bobot yang sesuai dengan norma atau standar yang ada, mudah dibuang dan mudah dibentuk atau dicetak. Dan yang terakhir, menampilkan identifikasi, informasi, daya tarik, dan penampilan yang jelas sehingga dapat membantu promosi atau penjualan. Adapun manfaat dari penyimpanan bahan pangan yaitu dapat mempertahankan atau mengurangi susut kehilangan kuantitatif atau susut bobot volume. Yang kedua, dapat mempertahankan susut kualitatif atau mempertahankan mutu agar bahan pangan memenuhi standar mutu yang ada, mempunyai nilai nutrisi yang baik, aman untuk dikonsumsi, dan tidak menimbulkan gangguan kesehatan baik yang akut maupun yang menahun. Dan yang terakhir, dapat mempertahankan nilai ekonomi dari produk pangan yang disimpan. Nah, pada klasifikasi kemasan ini, kemasan dapat digolongkan berdasarkan berbagai hal, antara lain berdasarkan frekuensi pemakaian, struktur sistem kemasan, sifat kelakuan bahan pengemas, sifat perlindungan terhadap lingkungan, dan tingkat kesiapan pakai dan sifat edible. Pada frekuensi pemakaian, ada kemasan sekali pakai, yaitu kemasan yang langsung dibuang setelah satu kali pakai. Contohnya bungkus plastik untuk es, bungkus permen dari kertas, bungkus yang berasal dari dedaunan, kaleng hermetis, dan kartus dus. Nah, selain kemasan sekali pakai, juga terdapat kemasan yang dapat dipakai berulang kali, atau multi-trip, yaitu seperti beberapa jenis botol minuman, botol kecap. Wadah-wadah ini umumnya tidak dibuang oleh konsumen, akan tetapi dikembalikan lagi pada agen penjual untuk kemudian dimanfaatkan ulang oleh pabrik. Selanjutnya ada kemasan atau wadah yang tidak dibuang atau dikembalikan oleh konsumen, atau biasanya disebut dengan semi-disposable, yaitu setelah dipakai, wadah-wadah tersebut biasanya digunakan untuk kepentingan lain di rumah konsumen, seperti beberapa jenis botol, wadah dari kaleng, baik itu kaleng susu, makanan bayi, dan lain-lainnya. Selanjutnya, struktur sistem kemasan. Berdasarkan letak atau kedudukan suatu bahan pengemas, pada struktur sistem kemasan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, kemasan primer, yaitu apabila bahan pengemas langsung mewadahi atau membungkus bahan pangan. Yang kedua, kemasan sekunder, yaitu kemasan yang fungsi utamanya melindungi kelompok-kelompok kemasan lainnya, seperti halnya kotak karton untuk wadah susu dalam kaleng. Dan yang terakhir ada kemasan tersier, kuartener, yaitu apabila masih diperlukan lagi pengemasan setelah kemasan primer, sekunder, dan tersier, atau untuk kemasan kuartener. Umumnya digunakan sebagai pelindung selama pengangkutan. Pada sifat kelakuan bahan kemas terbagi 3, yaitu kemasan fleksibel, yaitu bila bahan pengemas mudah dilenturkan tanpa adanya retak atau patah.
Yang kedua ada kemasan kaku, yaitu bila bahan pengemas bersifat keras, kaku, tidak tahan benturan, patah bila dipaksa dibengkokkan, relatif lebih tebal daripada kemasan fleksibel, misalnya kayu, gelas, dan logam. Nah, dan terakhir ada kemasan semi kaku atau semi fleksibel, yaitu bahan pengemas yang memiliki sifat-sifat antara kemasan fleksibel dan kemasan kaku, seperti botol plastik dan wadah bahan yang berbentuk pasta. Kemasan dengan sifat perlindungan terhadap lingkungan, yaitu terbagi 3 juga. Yang pertama ada kemasan hermetis, yaitu tahan uap dan gas, wadah yang secara sempurna tidak dapat dilalui oleh gas, udara maupun uap air. Yang kedua ada kemasan tahan cahaya, yaitu wadah yang tidak bersifat transparan, biasanya seperti kemasan logam, kertas, foil. Dan yang terakhir ada kemasan tahan suhu tinggi, yaitu jenis kemasan untuk bahan pangan yang memerlukan proses pemanasan, sterilisasi atau pasterilisasi, umumnya terdiri dari wadah logam dan gelas. Pada tingkat kesiapan pakai, di sini terbagi 2. Yang pertama ada wadah siap pakai dan wadah siap dirakit atau disebut juga dengan wadah lipatan. Pada wadah siap pakai, yaitu bahan pengemas yang siap untuk diisi dengan bentuk yang telah sempurna sejak keluar dari pabrik. Contohnya yaitu botol, wadah kaleng, dan sebagainya. Pada wadah siap dirakit atau disebut juga dengan wadah lipatan, yaitu kemasan yang masih memerlukan tahap perakitan sebelum pengisian. Misalnya kaleng yang keluar dari pabrik dalam bentuk lempengan atau silinder fleksibel, wadah yang terbuat dari kertas, foil, atau plastik. Keuntungan kemasan siap dirakit adalah penghematan ruang dalam pengangkutan serta kebebasan dalam menentukan ukuran. Dan yang terakhir di sini ada sifat edible. Pada sifat edible ini sendiri yaitu terbagi 2. Yang pertama non edible dan yang kedua kemasan edible. Kemasan dengan non edible yaitu bahan pengemas yang tidak boleh dimakan karena bisa mengganggu atau membahayakan kesehatan. Contohnya kemasan gelas, kayu, plastik, alufo, dan sebagainya. Adapun kemasan edible merupakan lapisan tipis dan kontinu yang dibuat dari bahan yang dapat dimakan, dibentuk melapisi pangan atau diletakkan di antara komponen makanan yang berfungsi sebagai barier terhadap transfer massa. Pada penggunaan kemasan edible banyak dijumpai pada pembuatan kapsul obat, permen, sosis, pelapis coklat, wafer, dan sebagainya.